yang dibawa oleh Belanda dari Yaman, Hadramaut. Tapi di sana Hadramaut kan besar. Mereka dibawa Belanda dari pasar penjualan tenaga kerja. Jadi dulu itu tidak ada buruh, tapi membeli orang untuk dipekerjakan. Sehingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kembali kita mengikuti ulasan informasi terkait dengan habaib yang hari ini terus-menerus makin saja memanas di jagat media sosial. Setelah Kiai Imaduddin Usman dan sejumlah para simpatisan beliau itu melakukan silaturahmi dengan sejumlah tokoh-tokoh, dan bagaimana respon mereka terhadap upaya-upaya penyikapan misteri di balik habaib di Indonesia ini. Dan kali ini ada video yang cukup menarik dari seorang sejarawan di Jawa Timur yang kemudian mengungkap bagaimana sejarah Ba'lawi di Indonesia. Dia mengungkap bagaimana sejarah kedatangan imigran Yaman ke Nusantara ini dan bagaimana kaitannya dengan terbentuknya Rabita Alawiyah yang memayungi atau mencatat seluruh keluarga Ba'lawi yang ada di Indonesia, dan bagaimana kaitannya dengan mufti Batavia yakni Habib Usman bin Yahya, dan seperti apa korelasinya dengan tokoh-tokoh habaib yang hari ini itu begitu dikenal seperti Habib Rizik, Habib Taufik, Habib Bahar dan sebagainya, dan seperti apa hubungannya dengan para mufti-mufti lain di masa itu. Ini penting untuk kita teruskan, dan saya kira ini hal yang cukup menarik bagi mereka yang cinta pada sejarah, mereka yang cinta pada sejarah masa lalu perjuangan dan seperti apa gerakan dakwah di Indonesia ini, di mana kita penting untuk mendapatkan informasi sejarah yang sesuai dengan sejarah masa lalu yang tidak dibelokkan oleh kelompok-kelompok tertentu atau tidak digelapkan oleh kepentingan-kepentingan orang-orang Belanda yang kadang menulis sejarah sesuai dengan kepentingan mereka. Nah, karenanya ini penting disimak baik-baik, nonton dari awal hingga akhir biar tuntas kita punya pengetahuan tentang bagaimana sejarah Ba'lawi di Indonesia ini. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya mengenalkan diri, saya adalah Dr. Andusul Mufid, MPDI, pemimpin redaksi menaramadinah.com dan owner penerbit Menara Madinah. Kemudian latar belakang pendidikan saya adalah Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jember untuk S1 dan IAIN Sunan Ampel S2 dengan jurusan konsentrasi pendidikan sejarah. Di dua perguruan ini saya mempelajari sejarah nasional Indonesia, sejarah Islam, sejarah dunia. Oleh karena itu pada kali ini saya akan memberikan gambaran sejarah tentang Habib Usman bin Yahya dan Rabita Alawiyah. Perlu diketahui bahwa Habib Usman bin Yahya ini adalah seorang tokoh Arab Yaman yang merupakan ketua dari orang-orang imigran Yaman. Tetapi beliaunya adalah merupakan generasi kedua. Sementara generasi pertama adalah ayahnya yang dibawa oleh Belanda dari Yaman, Hadramaut. Tapi di sana Hadramaut kan besar. Mereka dibawa Belanda dari pasar penjualan tenaga kerja. Jadi dulu itu tidak ada buruh, tapi membeli orang untuk dipekerjakan. Sehingga hak-hak penuh adalah di tangan Belanda. Di pasar budak di daerah untuk jadikan pekerja.
Nah di Jakarta sendiri di Gaya Manggarai itu ada pasar budak, yaitu tempat penjualan manusia untuk dijadikan sebagai pekerja di pembunuhan. Tapi untuk di Jakarta waktu itu memang utusannya di Manggarai. Ketika Habib Usman itu masih hidup, maka Belanda mendapat manfaat besar dari beliaunya karena mampu menaklukkan perlawanan bersenjata di kaum pribumi yang dibawa oleh para kiai dengan menggunakan fatwa-fatwanya. Tetapi pada tahun 1913 Habib Usman bin Yahya ini meninggal dunia dimakaman di Jakarta. Setelah meninggal beberapa tahun kemudian pada tahun 1928 maka terbentuklah atau dibentuk perkumpulan Arabitul Alawijah. Ini merupakan FAM dari Mbak Alawi ya. Ini dibentuk. Ini bersifat sosial, bersifat pendidikan, bersifat menyangkuti anak yatim piatu dan janda-janda. Ini perkumpulan. Jadi orang-orang Arab Yaman yang generasi pertama dan kedua ini di Pekoja, Batavia ini sudah mulai ada ikatan kekeluargaan dan diresmikan dalam bentuk tanda tangan oleh Vandermas. Jadi sudah mulai ada aktanya, kalau sebelumnya tidak ada. Ya hanya sebatas kelompok-kelompok orang-orang minoritas Arab Yaman yang tinggal di Pekojan. Memang pada waktu itu Belanda menaruh orang-orang Arab Yaman generasi pertama di Pekojan, karena di situ tempat itu dulunya merupakan tempat tinggal dari orang Bengali, Bangladesh, India, yang dibawa oleh Raffles yang berkuasa di Indo pada tahun 1811. Nah, setelah perkumpulan Arabitul Alawijah ini berkembang dengan pesat dan memiliki manfaat dari orang-orang imigran Yaman pada generasi kedua. Kemudian pada tahun 1932 maka didirikan Robitoh Alawiyah. Lembaga ini adalah untuk mencatat nasab-nasab dari para imigran Yaman. Nah, ini yang memiliki tugas mencatat ini merupakan kelompok generasi ketiga. Kalau generasi pertama itu adalah ayah dari Habib Usman yang dibelah Belanda, kemudian tidak kembali lagi tetap menang Indonesia. Kemudian Habib Usman, generasi Habib Usman ini menempati posisi di Departemen Agama di Belanda karena orang-orang Indonesia para kiai tidak mau menjadi penghulu keluar. Jadi seluruh penghulu yang ada di Bondowoso, di Pekalongan, di Kudus, Pekojan, Sumenep, di Malang, di Probolinggo, di Bangil, Pasuruan ini dididik oleh para Habib. Ya memang sama Belanda diberi panggilan Habib untuk membedakan antara ulama pribumi dengan ulama Belanda. Nah, dengan adanya lembaga Robitoh Alawi ini maka mereka menyusun setelahnya mereka dengan mengambil jalur Hadramaut Yaman, dengan mengambil sebuah kitab dari ulama terdahulu. Cuman kitab ini adalah kitab yang muda ya,
Ini dilakukan oleh seorang orientalis, seorang Kristen, yaitu Van der Berg. Nah, kondisi ini memang bagi Belanda memang sangat menguntungkan karena ada kekuatan hukum secara tertulis bahwa memang kalau pada zaman Utsman bin Yahya ini kan mereka disuruh mengaku sebagai keturunan Rasul. Tujuannya adalah untuk mengelabui para pemberontak yang kebanyakan dipimpin para kiai. Nah, dengan adanya Robitoh Alawiyin maka akan semakin kuat bahwa dinyatakan lembaga ini mencatat keturunan dari Rasulullah. Nah, di sini ada dua. Jadi para kiai yang ada di Jawa itu tidak percaya. Tapi ada yang lain juga percaya, juga ada. Kalau yang percaya itu dari orang Aceh dan orang Madura. Sementara orang-orang Jawa tidak percaya tetap bahwa keberadaan lembaga Robito Alawiyin adalah diragukan. Kalau Aceh percaya, akhirnya apa? Hampir ya terkalahkan karena ada pengkhianat di sana, namanya Habib Abdurrahman itu menjadi pemimpin pasukannya Aceh, tapi sebenarnya dia orang Belanda, dia panglima Aceh tapi pro Belanda. Pada saat perang memang anak buahnya diarahkan untuk ditembaki oleh Belanda. Begitu anak buahnya kalah, maka dia lari ke Belanda untuk mendapat perlindungan. Memang tugasnya dia seperti oleh orang Aceh dianggap sebagai pengkhianat, Habib Abdurrahman. Hal itu karena akibat dari sebagai orang Aceh percaya kalau Habib Abdurrahman keturunan Rasul, padahal kan bukan. Karena mereka kan dibawa oleh Belanda di pasar perdagangan manusia. Kalau keturunan Rasulullah ya nggak akan mungkin, nggak akan ikut karena levelnya adalah bangsawan, masih kaya-kaya ya. Robi'atul Adawiyah ini mencatat duriahnya sendiri, keturunan sendiri dengan mengambil handle yaitu Ubaidillah yang saat sekarang ini dipertanyakan dalam tesisnya Kiai Imad adalah tidak ada kaitannya, terputus. Robito Alawiyin ini dianggap tidak sah. Bahkan dalam perkembangan sekarang ini kan dilakukan bahwa ada isu yang terbaru hari ini untuk menjadi Kajbayabo harus bayar 200 jutaan. Nah, sebenarnya bukan sekarang aja keraguan terhadap Robito Alawiyin ya. Bukan sekarang aja, tetapi sejak zaman Belanda dulu, pemerintahan Belanda itu, para kiai sudah meragukan. Hanya sekarang aja ada ini Kiai Imad itu yang mempublikasikan drastis tesisnya. Kalau itu benar, setelah nanti para habib yang sekarang seperti Habib Bahar, Taufik, Habib Rizik itu tes DNA, kalau itu tidak ada hubungan maka ya berarti memang kebenaran nyata bahwa mereka bukan keturunan Rasul. Nah, kalau kita lihat dari tes DNA-nya Najwa Shihab, presenter dari TV itu, bahwa Najwa Shihab bahwa garis Shihab itu kan tidak ada kaitannya dengan Arab, berapa persen, kecil sekali. Yang ada kaitannya berasal dari India. Jadi marga Shihab itu dalam tes DNA Najwa Shihab dari India. Ya kemungkinan besar
Karena di daerah Pekojan itu dulu kan orang-orang dia di situ. Kemungkinan besar Belanda memalik. Ini bukan dari Hadramaut Yaman, tapi aslinya dari India dan Bengali. Kemudian Belanda dinamakan dari Hadramaut Yaman dengan harapan nantinya bisa mengelabui para pejuang-pejuang yang menentang Belanda sehingga tidak akan melakukan perlawan lagi. Keberadaan Robito Alawiyyin ini sejak 1932 ya, bukan 1928. Kalau 1928 itu berdirinya perkumpulan Arabitul Alawiyyin. Jadi ini tidak sama dengan dinasti Alawiyyin. Kalau dinasti Alawiyyin itu adalah dari kelompok Syiah yang mengalahkan dinasti Abbasiyah bersama dengan Mongol. Kalau yang ada di Indonesia bukan, karena mereka ini bukan orang Syiah. Dan dari penelitian sejarah ya jauh lah. Nah, sejak berdiri 1932 dalam perkembangannya terjadi perpecahan, yaitu dari keluarnya tokoh Arab Yaman, orang-orang Yaman yang sekarang mendirikan Al-Irsyad itu merupakan perpecahan dari perkumpulan Arabitul Alawiyyah. Jadi sudah ada dua. Nah, yang Robito Alawiyyin ini cenderung ke Belanda, sementara Al-Irsyad cenderung tidak pro Belanda. Sampai sekarang kelompok ini pun ya masih tidak bersatu. Sementara dari kalangan NU ini ada Habib-Habib yang ke NU, ada Habib-Habib yang ke FPI, tapi Habib-Habib di Muhammadiyah tidak ada. Nah, Habib-Habib ada yang di NU ini sebenarnya adalah ayahnya dulu itu belajar kepada Syekhuna Holil, belajar kepada Syekh Hasyim Asy'ari. Misalnya ayahnya Habib Lutfi itu belajar kepada Syekh Hasyim Asy'ari. Terus salah satu wali itu di Bali, Habib Bapake itu juga belajar ke Syekhuna Holil, sehingga mereka anaknya merapat ke PPN Orang itu. Begitu juga Habib-Habib yang belajar ke Syekhuna Holil, anak-anaknya ini ke NU. Mereka adalah sangat halus, sangat sopan, santun dan ilmu tinggi. Sementara Habib-Habib yang di Robito Alawiyah ini ada yang keras, ada yang tidak. Yang keras itu ketuanya yaitu Habib Taufik Asgaf, Bahar Smith, Habib Rizik. Nah, ternyata Habib Rizik ini masih ada keturunan dari Habib Usman bin Yahya yang merupakan antek Belanda. Oleh karena itu Habib Rizik selalu keturunan cucu ya dari Habib Usman bin Yahya membela mati-matian bahwa kalau Habib Usman bin Yahya bukan antek, tapi fakta sejarah mengatakan Habib Usman bin Yahya adalah antek. Dia dapat medali, dia mengarang kitab, banyak kitabnya memang, tetapi kitabnya itu adalah kitab-kitab yang menghantam kegiatan para kiai. Misalnya mengharamkan berjuang melawan Belanda, mendoakan Ratu Helmina, kemudian membid'ahkan kalau para kiai berjuang bawa keris, kemudian memfatwakan bahwa kelompok tarekat itu sesat, padahal kelompok tarekat itu yang melawan Belanda. Pemirsa itu yang saya hormati, dalam perjalanan sekarang ini masih juga terus berkecamuk yang akhir-akhir ini. Seandainya tidak ada Bahar Smith dan Asgaf tidak
berkomentar sinis, kemungkinan ya perlawan-perlawan dari para gus-gus Kiai NU dan tidak akan membuka aib Robito Alawiyah dan para Habib, karena Habib Rizik mengatakan Gus Dur itu buta hati, ini sakit orang ini. Terus Bahar Smith mengatakan ada babi, anjing. Terus Habib Asad bilang kayak palsu, curu-curu. Ini yang memicu daripada gus-gus Kiai untuk melakukan perlawanan, untuk membuka siapa sebenarnya para Habib-Habib itu, siapa sebenarnya Robito Alawiyah.